Santapan Harian Rabu 9 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasal 25 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berserah penuh untuk menerima dan melakukan firman-Mu. Amin. Imamat 25 ayat 23 sampai 34. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedangkan kamu adalah pendatang dan warga asing yang menumpang padaku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaum terdekatnya yang berhak menebus harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus tetapi kemudian ia mampu dan mendapat apa yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu ke dalam perhitungan. Kelebihannya harus ia kembalikan kepada orang yang membeli darinya, supaya ia boleh kembali ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu mendapat apa yang perlu untuk membayar kembali kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai pada tahun Yobel. Pada tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh kembali ke tanah miliknya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota bertembok, maka hak menebus hanya berlaku 1 tahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Jikalau rumah itu tidak ditebus dalam waktu 1 tahun, rumah dalam kota bertembok itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Pada tahun Yobel rumah itu tidak bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan pada tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun yang melakukan penebusan adalah seseorang dari antara orang Lewi, rumah yang terjual di kota pemiliknya itu haruslah bebas pada tahun Yobel. Sebab rumah-rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka di tengah-tengah orang Israel. Namun padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka tidak boleh dijual, karena padang itu milik mereka untuk selamanya. Sahabat Santapan Harian, Allah berfirman tentang hak menebus tanah dan perihal menebus kembali tanah yang sudah dijual. Firman Allah tersebut menjadi ketetapan bagi bangsa Israel berkait dengan hal jual dan tebus tanah. Jika bangsa Israel menjual tanah pusakanya dan tidak sanggup menebusnya kembali, maka yang berhak menebusnya adalah saudara terdekat. Jika tidak ada saudara terdekat, namun di kemudian hari dia mampu menebusnya, dia harus menghitung tahun-tahun sesudah penjualannya itu beserta kelebihannya untuk dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jika dia tidak mampu menebusnya, maka tanah itu tetap di tangan pembelinya sampai tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Demikian juga rumah yang dipagar dan bergembok. Jika dijual boleh ditebus kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Jika rumah itu tidak ditebus, sudah sah menjadi milik si pembeli. Meskipun tiba tahun Yobel,
rumah itu tetap milik si pembeli turun-temurun. Tetapi rumah yang tidak berpagar dan bergembok itu sama halnya dengan ladang. Jika dijual, wajib ditebus kembali. Meskipun si penjual rumah tidak sanggup lagi menebusnya ketika saatnya tahun Yobel, rumah itu bebas dan kembali kepada pemiliknya semula. Ada 3 hal yang dapat kita jadikan pelajaran. Pertama, Allah menghendaki supaya kita mengurus tanah dan rumah dengan benar. Itu merupakan harta yang diberikan Allah untuk kita jaga dan nikmati. Tidak ada hak kita untuk menjualnya. Kedua, kita diajari untuk tidak tamak. Meskipun kita sanggup membeli dan orang yang menjual tidak sanggup lagi menebus, namun di tahun Yobel harus dikembalikan. Jadi tidak ada penimbunan kekayaan. Dan yang ketiga, dalam tahun Yobel tetap ada konsep keadilan. Masyarakat lemah memiliki kesempatan hidup sejahtera dengan memiliki tanah dan rumah yang layak huni. Kita perlu mendoakan orang-orang yang tidak memiliki tanah dan rumah tempat tinggal. Mari kita belajar berbagi ruang hidup kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya hati-Mu yang penuh kasih terpancar saat kami berbagi hidup dengan sesama. Dalam kasih-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.